Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Abda'u Fajarul Ilham dari Universitas Nasional, Prodi Akuntansi. Pada kesempatan kali ini, saya akan menyampaikan materi, yaitu tentang sejarah manajemen operasional, yang dimana materi ini saya tujukan untuk melengkapi nilai tugas pada mata kuliah manajemen operasional. Membahas tentang sejarah manajemen operasional. Pertama-tama, saya akan membahas tentang apa sih manajemen operasional itu. Manajemen operasional adalah studi tentang pengambilan keputusan oleh manajer operasional dalam fungsi operasi yang berupa suatu proses transformasi barang dan jasa, meliputi input dan output. Selanjutnya, kenapa sih kita harus mengetahui manajemen operasional itu? Yang pertama, manajemen operasional adalah satu fungsi manajemen pada organisasi. Yang kedua, agar kita mengetahui bagaimana barang dan jasa diproduksi. Yang ketiga, untuk memahami apa yang dikerjakan oleh manajer operasi. Yang terakhir, manajemen operasional merupakan bagian yang banyak menghabiskan biaya dalam sebuah organisasi. Maka dari itu, kita harus mengetahui apa manajemen operasional itu. Selanjutnya itu sejarah manajemen operasional, yang dimana sejarah manajemen operasional ini berlangsung dari abad sebelum-sebelumnya, yaitu era periode hingga sekarang, yang dimana sekarang pun masih dilakukan perkembangan. Bisa kita lihat dari gambar figur 1.3, yang dimana dari tahun 1700-an hingga 2000-an. Di situ pun menjelaskan bagaimana perkembangan-perkembangan yang terjadi hingga sekarang. Apa aja sih kejadian penting pada tahun 1800-an sampai 1900-an yang akhirnya bisa dikembangkan oleh tokoh-tokoh di zaman yang modern ini, hingga terciptalah berbagai macam penemuan-penemuan baru. Yang pertama, yaitu pada tahun 1764, penemuan mesin uap oleh James Watt, yang dimana James Watt ini memberikan sumbangan yang besar terhadap revolusi industri ini dengan penemuan mesin uapnya pada tahun 1764, yang merupakan sumber utama tenaga mesin penggerak untuk pertanian dan pabrik-pabrik. Selanjutnya, Perang Revolusi pada tahun yang sama, yaitu 1776, dan lahirnya Konstitusi Amerika Serikat pada tahun 1789, yang mendorong perdagangan dan investasi modal dengan memberikan perlindungan terhadap hak kepemilikan pribadi. Selanjutnya yaitu Adam Smith pada tahun yang sama, pada tahun 1776, yang mencetuskan apa yang disebutnya dengan istilah Division of Labor, termasuk juga program pengembangan keterampilan pekerja, penghematan waktu, dan penggunaan mesin-mesin yang single purpose. Dan Adam Smith ini pun menulis sebuah buku yang berjudul The Wealth of Nations, yang dipublis pada tahun 1776. Selanjutnya, pada tahun 1832, Charles Babbage mengembangkan gagasan ini dengan studinya pada pembuatan peniti. Menyatakan bahwa spesialisasi tenaga kerja tidak hanya meningkatkan produktivitas, tetapi juga memungkinkan perusahaan untuk membayar upah hanya untuk keterampilan khusus yang diperlukan. Selanjutnya, ada Frederick Taylor, Frank, dan Lillian Gilbert pada tahun 1900 sampai 1911,
yang dimana mereka mengeluarkan sebuah gagasan yang berisi 1. Pengamatan metode kerja, 2. Pengembangan metode yang diperbarui melalui analisis dan pengukuran ilmiah, yang ketiga, pelatihan tenaga kerja dengan metode yang baru, dan yang keempat, melanjutkan umpan balik dan manajemen proses kerja. Gagasan studi ilmiah ini pertama kali dikembangkan oleh Frederick Taylor pada tahun 1911 dan kemudian diperbarui oleh Frank dan Lillian Gilbert pada awal tahun 1900-an. Studi ilmiah ini muncul karena tekanan dari serikat buruh, tenaga kerja, dan akademikus. Selanjutnya ada Henry Ford, yang dimana dia memperkenalkan konsep lini perakitan mobil berjalan atau Moving Automobile Assembly Line pada tahun 1913. Konsepnya memerlukan pembakuan bagian seperti spesialisasi tenaga kerja. Gagasan tentang pembakuan bagian. Selanjutnya ada Elton Mayo, atau nama lengkapnya yaitu adalah George Elton Mayo, yaitu pada tahun 1930-an. Elton Mayo dan teman-temannya mengembangkan garis pernikiran ini pada tahun 1930-an di Western Electric yang dikenal dengan percobaan Hawthorne. Studi Hawthorne ini menunjukkan bahwa motivasi pekerja merupakan unsur yang sangat penting dalam meningkatkan produktivitas tanpa mengabaikan lingkungan kerja fisik dan teknik. Selanjutnya ada Walter Seward dan George Densing pada tahun 1937 sampai 1950-an. Pada tahun 1931, Seward mengembangkan model keputusan kuantitatif untuk digunakan dalam pengendalian kualitas kerja secara statistik atau Statistical Quality Control Work. Selanjutnya, pada tahun 1947, George Densing mengembangkan metode simplex pemrograman linier yang memungkinkan cara pemecahan seluruh masalah, metode atau model matematika. Berikut adalah beberapa tokoh yang mungkin tidak semuanya dijelaskan dalam materi yang saya sampaikan ini. Intinya, kegiatan operasi sudah dikenal beribu-ribu tahun yang lalu, sejak manusia mengenal cara berburu, memasak, dan membuat suatu benda. Pengetahuan atau cara tersebut berkembang terus dengan ditemukannya prinsip dan metode baru, dan akhirnya terbentuk menjadi suatu ilmu tersendiri, dilengkapi dengan masuknya unsur-unsur ilmu pengetahuan yang lain atau yang baru, seperti para tokoh yang sudah dijelaskan sebelumnya. Yang terakhir adalah komputer, yang dimana komputer ini dapat digunakan di zaman modern ini karena dari berbagai penemuan-penemuan yang sebelumnya dilakukan oleh berbagai macam tokoh sehingga dapat dikembangkan hingga saat ini. Lalu, penggunaan komputer secara dramatis telah mengubah bidang manajemen operasi. Sejak komputer diperkenalkan pertama kali dalam bisnis pada tahun 1950-an, hampir semua operasi manufaktur saat ini menggunakan komputer untuk mengelola persediaan, penjadwalan produksi, pengendalian kualitas, manufaktur berbantuan komputer, dan sistem pembiayaan. Selain itu, komputer digunakan secara meluas pada otomasi perkantoran dan juga pada semua jenis operasi jasa. Sekarang ini, penggunaan komputer secara efektif merupakan bagian yang sangat penting dalam bidang manajemen operasi. Sumbangan-sumbangan terhadap manajemen operasi di atas masih tetap dapat diterapkan pada manajemen operasi yang modern, walaupun kadang-kadang dalam bentuk yang telah diperbaiki. Kesimpulannya, memahami tentang sejarah manajemen operasional ini sangat luas dan menarik, di mana kita bisa mengetahui siapa saja tokoh yang mengembangkan manajemen operasional ini hingga bisa menciptakan berbagai macam ilmu. Manajemen operasi dapat terus berkembang dengan bantuan disiplin ilmu lainnya, termasuk teknik industri dan ilmu manajemen.
Disiplin ilmu ini seiring dengan ilmu statistik, manajemen, dan ekonomi telah banyak menyumbang untuk produktivitas yang lebih baik hingga bisa berkembang di zaman modern ini. Sekian materi yang saya sampaikan. Maaf jika masih banyak kekurangan dan kesalahan dalam penyampaian. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.